Apakah saudara dan saya bersedia mengambil resiko untuk mencapai sebuah tujuan? Tidak ada yang gratis, tidak ada yang datang dengan mudah. Hal ini nampaknya umum dan sudah biasa didengar. Tetapi saya masih akan mengatakan, jika kita tidak melakukan apa yang perlu dilakukan, maka tidak ada yang akan melakukannya untuk kita. Hidup adalah perjuangan. Hidup adalah tindakan. Hidup adalah sikap. Hidup itu indah. Nikmati setiap menit dan persembahkan dirimu secara maksimal kepada Tuhan, maka kamu dan saya akan mendapatkan buahnya. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Salam damai dan salam sehat untuk kita semua. Sebuah pengalaman yang luar biasa hadir kembali dalam ingatan saya dari sebuah perjumpaan saya dengan para remaja dan kaum mudanya di jalanan saat dimana kami pernah senasib dan sepenanggungan di sepanjang stasiun Senen, Jakarta Pusat. Kisah nyata ini sudah mendapat izin dari salah satu tokoh cerita yang namanya disebut dalam video ini. Dalam sebuah perjumpaan kami beberapa tahun yang lalu, Cak Rojak yang nama lengkapnya Abdul Rojak Baksir dan seorang remaja lainnya yang tidak ingin disebut namanya, kami bertemu di stasiun Senen dan kami berbagi cerita. Pertemuan kami itu dalam rangka pengambilan sebuah gambar dan video di daerah stasiun Senen untuk mengenang kembali perjumpaan kami di waktu awal di stasiun Senen dan di daerah sekitarnya kurang lebih tahun 1995. Di awal perbincangan, mereka memberikan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Kak, mengapa kami sering ditolak di tempat kerjaan? Apakah karena kami anak jalanan? Sejak kecil sudah harus merasakan tidak diterima, ditolak sana sini. Orang yang kami cintai pun menolak kami dengan banyak alasan. Mengapa penolakan demi penolakan ini harus kami terima? Bahkan dalam pekerjaan pun seperti kumpul barang bekas, terjadi singkir menyingkir dan terjadi penolakan di sana. Mendengar pertanyaan-pertanyaan ini, tanpa saya sadari, saya telah terlarut jauh dalam keadaan mereka, seolah-olah saya ada di setiap peristiwa mereka. Beberapa menit kami terdiam. Saya seolah-olah kehilangan kata untuk berkata-kata dengan mereka. Saat itulah saya merasakan apa yang disebut saatnya Tuhan. Tuhan ada, Tuhan lewat. Sehingga seketika itu kami secara spontan terdiam dan termenung. Beberapa saat kemudian, Roh Tuhan berbicara dalam jiwa saya. Bacalah Injil Markus bab 6 ayat 11. Di sana tertulis, dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu pada kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Saya sungguh merasakan berada di tengah-tengah dua dunia, yakni dunia realita hidup
dan dunia firman Tuhan. Hati saya seketika itu juga melonjak kegirangan karena merasa bahwa jawaban atas pertanyaan remaja dan pemuda di depan saya ini sudah ada di dalam firman Tuhan yang berbunyi, dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah, kebaskanlah debu pada kakimu. Namun saya harus merumuskan dengan kata yang tepat sesuai realita dunia kami, orang-orang yang tinggal di jalanan. Sambil meneguk teh manis, kami melanjutkan kisah-kisah petualangan kami yang seru saat kami di jalanan. Kisah nyata ini terlalu mahal untuk dikenang. Akhirnya sampailah kami pada momen di mana suasana yang tadinya sedikit tegang tiba-tiba mencair oleh kisah-kisah yang nampaknya tidak masuk akal, tapi terjadi. Persaingan, gesekan dalam pekerjaan tidak hanya menjadi kisah-kisah yang terjadi di wilayah tertentu atau di tempat-tempat kerja yang ternama, tapi dalam urusan kumpul barang bekas pun ada tuannya. Ada wilayah kekuasaan orang tertentu. Kami pun spontan tertawa secara bersamaan. Ya, inilah dunia anak jalanan. Maka saya menulis postingan kemarin, apakah saudara dan saya bersedia menerima risiko untuk mencapai sebuah tujuan? Tidak ada yang gratis, tidak ada yang murah, tidak ada yang datang dengan mudah. Inilah hidup adalah perjuangan. Inilah hidup adalah sebuah tindakan. Inilah hidup yang adalah sebuah sikap. Lalu apa jawaban saya atas pertanyaan mereka tadi? Mengapa sering mengalami penolakan? Di sini ditolak, di sana ditolak, di mana-mana ditolak. Seolah-olah hidup ini hanya dihadapkan dengan penolakan yang berlapis. Simaklah jawaban saya. Pertama, menurut firman Tuhan Injil Markus bab 6 ayat 11, dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu pada kakimu. Nampaknya jalan ini menurut firman Tuhan ini mudah dan terbaik. Dan urusannya sudah selesai. Yakni jika tidak diterima, cukup kita keluar dari tempat itu dan kita kebaskan kaki dan pergi tanpa bersungut-sungut. Kedua, menurut permenungan saya, jika kamu mengalami penolakan, tidak diterima dan tidak didengarkan di suatu tempat, ingat penekanannya pada kalimat di suatu tempat, jangan marah. Itu artinya kamu berada di tempat yang salah saat itu. Ketiga, penolakan itu apakah sebuah realita atau hanya pada perasaan ditolak? Kalau itu sebuah realita bahwa kamu benar-benar ditolak, diusir, contohnya seperti ini. Tinggalkan tempat ini. Segera angkat kaki dari sini. Ini namanya penolakan sungguh-sungguh realita. Kalau hanya merasa ditolak, ini belum tentu ditolak. Jangan sampai perasaanmu sedang bermasalah. Jadi ini bukan realita. Nah, di mana jawaban yang tepat untuk pertanyaan remaja dan pemuda tadi? Jawabannya ada pada nomor kedua dan ketiga. Jika secara realita mereka ditolak, maka di situ bukan tempat bagi mereka.
tempat itu tidak tepat untuk mereka. Buktinya, Carojak sekarang tidak di stasiun Senen lagi. Juga bukan di tempat kerjanya yang sudah dianggap mapan. Sekarang dia lebih siap menjadi volunteer di wilayah-wilayah yang kena gempa, seperti pada saat ini di Mamuju. Jika itu hanya sebuah perasaan ditolak, ya itulah perjuangan untuk atasi perasaannya, sambil menemukan jenis pekerjaan lain selain mulung di tempat itu, atau selain bekerja di tempat itu. Hidup ini ada susah dan senangnya. Jangan ditambah kesusahan baru. Antara realita dan perasaan, kita perlu pilah-pilah supaya hidup ini tidak ditindas dan disiksa oleh perasaan belaka. Semoga Carojak dan juga remaja lainnya yang mendengar atau menonton video ini sudah paham bahwa penolakan itu bisa terjadi, benar-benar terjadi, atau hanya sebuah perasaan ditolak. Saudara dan sahabat terkasih, inilah permenungan saya. Semoga menjadi inspirasi. Terima kasih, Tuhan memberkati.